Ya, sebentar lagi kita akan segera menyaksikan babak 2 kali 15 menit, babak perpanjangan waktu, salah satu yang menentukan siapakah yang akan menjadi juara Liga Jarum Indonesia 2007 dalam Grand Final ini. Ya, Legimin Raharjo dan juga Carlos Renato Elias dan wasit Purwanto bersiap-siap memainkan babak perpanjangan waktu. Wasit Purwanto. Ya. Perpanjangan waktu telah dimulai. Kali ini Zarahan berikan bola kepada Koridus Finkro. Gustavo Cena. Alamsyah masuk menggantikan Wijay. Kembali kali ini tekanan dari Gustavo Cena. Sebuah pelanggaran. Kartu kuning sepertinya akan kembali dikeluarkan. Kali ini diberikan kepada Isnan Ali. 4 pemain belakang dan juga penjaga gawang dari Sriwijaya FC telah mengantongi kartu kuning. Ya, satu kepintaran ini yang dimiliki oleh seorang Cena. Dia melakukan dribbling, berani menekan, memasuk ke daerah pertahanan daripada Sriwijaya dengan mengharapkan adanya tackling atau pelanggaran terhadap dirinya. Dan disini kesempatan yang dimiliki oleh PSMS Medan untuk menciptakan gol. Sebuah sport yang menarik buat anak-anak Medan. Bersiap-siap Gustavo Cena. Masih ada Hari Sulianto. Kita lihat bagaimana tadi Sarah Supardi. Bagaimana kita lihat Coach Rahmat Dermawan. Balik kali ini Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena, kita lihat. Kembali sebuah pelanggaran. Sebuah usaha yang cerdik dari Gustavo Cena. Melakukan dribbling sampai penetratif ke dalam kotak penalti Sriwijaya sambil berharap terjadi sebuah pelanggaran, dan ini dia yang ditunggu oleh seorang Cena. Dan kembali sebuah peluang yang saya pikir lumayan bagus. Kita lihat bagaimana sebuah peluang dari PSMS Medan untuk bisa mencetak gol melalui bola-bola mati ini. Kita lihat bagaimana siapa yang mengambil tendangan bebas ini. Jarak yang sangat ideal untuk melakukan pressing ke dalam gawang. Ada juga Legimin Raharjo dan Gustavo Cena. Sebuah tendangan dan hampir saja tipis berada di samping kanan gawang dari Ferry Rotin Sulu. Ya, satu tendangan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana di sini dengan kepintarannya semua pemain mengira bahwa dia akan melakukan pressing bola dengan bola atas, namun dia justru menendang dengan bola mendatar dan hampir saja kembali gawang dari Ferry dijebol oleh Cena. Bagaimana kembali lagi Zarahan memberikan sebuah atraksi kepada para penonton yang tentunya menyaksikan partai ini. Sebuah peluang kali ini bagaimana Zarahan kali ini sebuah tendangan dan sebuah penyelamatan kali ini masih ada Anaru Obiora dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Satu kredit plus berikut untuk Marcus Horizon. Kita lihat begitu tepat positioning dari seorang Marcus. Ya, sebelumnya ada pergantian pemain. Safrudin masuk menggantikan Isnan Ali. Ya, memang ada maksud yang sangat baik tadi dilakukan oleh James Kokolomel dengan melakukan sekali kontrol bola dan ingin melakukan pressing kepada Sakti. Namun saya melihat apabila dia melakukan sekali sentuhan saja langsung ke Sakti, kemungkinan akan lain ceritanya apabila bola memang bisa mengarah ke Sakti. Kita melihat kelelahan begitu tinggi dialami oleh para pemain dari kubu kedua tim, dan saya melihat satu sorot sentral adalah Bom Julien yang sudah mulai kelihatan berat dalam melakukan setiap pergerakan. Balik Gustavo Cena. Saktiawan Sinaga tadi. Balik Gustavo Cena. Alamsyah kali ini. Sebuah pelanggaran terjadi. Legimin Raharjo. Ya, kembali kartu kuning kali ini dikeluarkan kepada Alamsyah.
Ya, babak pertama perpanjangan waktu telah usai dan kali ini perpanjangan waktu kedua atau juga 15 menit kedua akan dilangsungkan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Inilah Gustavo Cena, Anaru Obiora masih akan terus bertanding. Ya, kembali lagi kita menuju ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soreang atau juga Kabupaten Bandung. Kita menyaksikan inilah dia perpanjangan waktu yang kedua 15 menit. Baru saja kick off dilakukan. Kedua tim telah berganti posisi. Berada dalam posisi offside tadi Andres Formento yang berusaha mengejar bola. Ada Selamat Riyadi berikan bola kepada Tony Sucipto. Kate Kayama-Gams. Kali ini bola kepada Anaru Obiora. Sebuah peluang kali ini. Apa yang terjadi? Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari PSMS Medan. Safrudin tadi berusaha mengirim bola. Masih berhasil diamankan oleh Supardi. Ya, Mahyadi Panggabean masuk menggantikan Julian Bom. Inilah dia sang pengantin baru yang akhirnya tampil di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Mainkan Mahyadi yang punya nafas menyerang yang jauh lebih bagus. Apakah bisa memberikan satu kontribusi yang berarti buat anak Medan, kita nantikan. Alamsyah sundulan dan sebuah gol dari Kate Kayama-Gams merubah kedudukan menjadi 2-1. Bagaimana gol dari Kate Kayama-Gams ini disambut meriah tentunya. Berubah kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan penjuru yang berhasil diamankan atau tidak berhasil diamankan oleh Marcus Horizon. Dan ini tentunya menjadi sebuah partai yang masih akan menyisakan sebuah drama dalam klasik gol yang akan terjadi dalam perpanjangan 2 kali 15 menit. Begitu cepat kita lihat bagaimana Gam menyeruak di antara deretan pemain-pemain belakang Medan. Dan ini dia, sebenarnya sedikit dibelokkan oleh salah satu nama dari pemain belakang PSMS Medan. Ya, satu umpan yang sangat baik dan kita di sini kembali Gams menunjukkan kapasitasnya sebagai pencetak gol yang paling subur juga dimiliki oleh Sriwijaya, dan akhirnya Gams memecah kebuntuan Sriwijaya. Kembali lagi kali ini. Tekanan dari para pemain dari PSMS Medan kali James Kokolomel. Datang membantu Supardi kali ini. Perebutan bola dan sebuah gol! Ya, ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kita jelas bagaimana James Kokolomel. Kita melihat bagaimana posisi James. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Supardi dan James bersama Formento jelas-jelas berada dalam keadaan offside. James Kokolomel kali ini. Duel dia dengan Syafrudin. Masih James Kokolomel. Kita lihat bagaimana James Kokolomel dengan sisa-sisa tenaganya berikan umpan, berhasil dipotong oleh Haris Yulianto. Sepak pojok kali ini bagi PSMS Medan. Usep Munandar maju. Begitu juga dengan seorang Marcus Horizon yang telah maju ke depan. Sebuah tendangan kali ini kita lihat sebuah serangan. Gawang dari PSMS Medan telah kosong karena Marcus juga telah maju ke depan. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Zarahan dan sebuah gol! Zarahan berhasil mencetak gol ketiga dan sepertinya menancapkan kakinya untuk meraih double winners di malam hari ini. Sebuah keputusan dengan unsur perjudian yang sangat-sangat besar dari Marcus Horizon. Dan di sebelah sana sebuah
kecerdikan yang juga sangat-sangat bagus dari Zarahan. Lihat bagaimana dia dengan sangat simpel menceploskan bola ke gawang yang kosong yang ditinggalkan oleh Marcus Horizon. Satu pemandangan yang kontradiktif yang sebetulnya agak sedikit miris buat skuad PSMS Medan. Ketika Zarahan dengan cerdik lewat sebuah umpan atau sebuah fast break yang sangat-sangat bagus, melihat gawang Marcus yang sudah kosong, dan di situ dia gol ketiga Sriwijaya. Dan saya pikir sebuah sejarah besar segera terbentang di bumi Sriwijaya ketika dalam satu musim yang sama dua mahkota juara segera mereka kawinkan di ranah Palembang. Saya berani katakan bahwa sulit buat anak-anak Medan untuk bisa menyeimbangkan atau memetik 2 gol dengan sisa 4 menit saja di depan mata. Dan saya juga berani mengatakan bahwa sebentar lagi ini soal waktu. Sriwijaya segera mendapatkan double winners setelah mereka di Stadion Gelora Bung Karno merebut mahkota juara Copa Haji Samsu Indonesia dan sekarang mahkota juara Liga Jarum Indonesia. Kembali kali ini tekanan dari anak-anak Medan. Kate Kembagams. 3 gol yang berhasil dicetak oleh para pemain dari Sriwijaya FC. 3-3-nya adalah dari 3 pemain asing mereka yang memang berada di atas rata-rata. Itu Anaru Obiora, Kate Kembagams, dan juga Zarahan Krangar. Kurang dari 20 detik lagi sejarah akan tercipta di Indonesia. Sebuah tim dengan nama Sriwijaya FC akankah bisa meraih double winners untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, memainkan gelar Copa Indonesia dan juga Liga Jarum Indonesia. Ya, kita sudah masuki menit ke-30 dan akankah Wasit Purwanto akan meniupkan peluitnya? Sebuah penantian, sebuah hasil kerja keras yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun akan membuahkan hasil dengan double winners bagi Sriwijaya FC. Dan juga bukan untuk meremehkan kerja dari para pemain PSMS Medan. Sepertinya waktu tinggal sedikit lagi dan inilah dia sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Sebuah tim yang baru beredar sejak tahun 2005 berhasil menunjukkan kelasnya dengan meraih double winners. Mengawinkan Copa Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dengan sebuah gelar Liga Jarum Indonesia 2007 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kate Kembagams dan juga penyesalan dari James Kokolomel harus diterima dan juga Marcus Horizon. Sebuah drama telah terjadi, sebuah hasil yang fantastis, sebuah hasil yang mungkin tidak bisa diterima oleh semua pihak. Tetapi sama-sama kita menyambut sang juara baru, sang juara yang berhasil meraih mahkotanya dengan hasil kerja keras lewat 627 kali partai di Liga Jarum Indonesia 2007. Dan kita ucapkan tentunya kepada Sriwijaya FC sebagai juara sejati Liga Jarum Indonesia 2007.